Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 1 Desember sampai 15 Desember 2022 ya. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman ya, energi banyak orang dan tidak akan resonate untuk semua orang ya. Tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% pastinya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya teman-teman. Ini gelang energi, ini bisa dikirim ke luar negeri ya. Ini manfaat untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif dan membuka aura positif. Jadi orang itu jadi senang sama kita gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dan itu harganya 200-an dan itu bisa dikirim ke luar negeri. Ini madu karoma, ini saya khususkan untuk ruqyah, melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90.000 ya teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Ini buat laki-laki dan perempuan. Masalah wangi nanti kita sesuaikan. Dan ini 30 mili harganya 85.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan ini bisa buat usaha dagang juga. Nah, bagi teman-teman yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Ini WhatsAppnya ya teman-teman. Dan kalau kalian ada yang mau diramal selama sepanjang tahun 2023 dari Januari sampai Desember ya 2023, itu biayanya sekitar 200.000 ya. Kita kupas per bulan seperti itu, setiap bulannya kita kupas sampai 12 bulan ya, mencakup kehidupan kalian sepanjang tahun 2023 secara garis besar. Kita ngebahas kehidupan ya, kehidupan dulu untuk zodiak Sagittarius. Kehidupan zodiak Sagittarius 1 Desember sampai 15 Desember 2022. Banyak dari kalian yang memang akan mendapatkan kesuksesan. Ini kesuksesan ini ada yang berhubungan dengan cinta atau hubungan kerjasama ya, tapi ada juga berhubungan dengan pekerjaan yang semakin sukses atau rezeki yang semakin lancar. Tetapi butuh fokus teman-teman ya, butuh fokus. Kalian harus fokus dengan apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, apapun yang kalian upayakan harus fokus. Karena kalau tidak fokus nanti takutnya hasilnya tidak seperti yang kalian harapkan. Di sini kalian tuh seperti orang-orang yang memang semakin tangguh, semakin bijaksana, orang-orang yang pekerja keras dan bisa istilahnya menunjukkan kemampuanmu atau kualitasmu, entah secara secara teori ataupun juga secara materi. Jadi benar-benar orang-orang yang bisa menguasai lapangan dan juga pemikiran. Dan kalian ini orang-orang yang memang tangguh, dalam arti orang-orang yang tidak mudah menyerah dan orang-orang yang memang tulus dalam bekerja. Ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu atau ingin bekerja di bidang apapun atau ingin usaha apapun, kalian ini orang yang ulet, terus saja diperjuangkan tanpa mikirin hasilnya seperti apa. Yang penting berjuang dulu, yang penting bekerja keras dulu. Kalian orang-orang yang memang istilah patut diacungin jempol sih menurut saya ya. Orang-orang yang memang istilah bisa diandalkan. Tetapi di sini kadang-kadang kalian ini agak mellow ya, kadang-kadang suka agak plan. Nah itu yang harus dibenahi teman-teman. Jadi pemikiran mellow itu seperti Melo itu seperti orang yang memang istilahnya mudah sedih atau mudah terbawa perasaan ya, atau sensitifan juga kadang bisa seperti itu. Tapi kadang-kadang untuk memutuskan sesuatu juga agak, misalnya hari ini mikirnya seperti ini, besok bisa berubah. Ada yang seperti itu.
Maaf ya teman-teman. Nah, itu harus agak dirubah teman-teman, takutnya ini akan mengurangi kualitas kerjamu, profesionalmu ya, karena ini memang ada hubungannya dengan kerjasama juga. Dan beberapa kali ini orang-orang yang memang bisa istilahnya punya kekuatan dalam mengambil keputusan. Mungkin ada dari kalian ini yang memang punya kedudukan tertentu, yang keputusan kalian ini sangat eh, punya kewenangan ya, jadi jangan sampai salah ngambil keputusan, harus hati-hati ya teman-teman. Fokus, itu intinya fokus dan benar-benar telaten, teliti. Tetapi di sini ada dari kalian ini yang akan punya pasangan atau gebetan, ini bisa berhubungan dengan orang lama, orang baru ya, dan ini bisa juga mungkin akan ada pertunangan atau pernikahan bagi kalian yang udah berpasangan lama ya, seperti itu. Dan ini membuahkan seperti kebahagiaan dah, seperti gairah hiduplah, semakin semangat hidupnya. Tetapi di sini ada juga kerjasama yang akan saling menguntungkan di masa yang akan datang. Jadi mungkin kerjasamanya sekarang, tanda tangan kontraknya sekarang ya, tapi keuntungannya akan dapatkan di 1 atau 2 tahun ke depan. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini memang butuh ketelatenan, butuh ketegasan dan kerja keras sebelum mendapatkan hasil, butuh fokus untuk itu. Mungkin ini proyek atau tender tertentu mungkin seperti itu, atau ada penjualan yang memang berhubungan dengan produk, mungkin seperti itu, ada kerjasama. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman, seperti itu. Atau mungkin kalian usaha tapi mungkin dari kalian modalnya dari teman, mungkin tempatnya ada juga seperti itu. Jadi sesuaikan saja, karena ini berhubungan dengan bisa proyek, bisa di bidang jual beli, bisa juga di bidang produk, atau seperti usaha atau dagang ya. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman. Kalau kalian di bidang percintaan memang ada kendala, karena mungkin awalnya salah satu dari keluarga pasangan ini ada yang kurang setuju, atau jarak yang terlalu jauh, atau bisa juga berhubungan dengan seperti suku, perbedaan suku dan aturannya banyak. Jadi harus sabar-sabar gitu, mungkin harus berjuang gitu. Dan bagi kalian yang mau personal reading ya, konsultasi pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupanmu sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000, dan itu mencakup misalnya naik turunnya kehidupan, punya anak berapa ya, dan kehidupan masa tuanya itu seperti apa, nikahnya berapa kali, kurang lebih seperti itu secara garis besar saja. Keuangan zodiak Aqua Sagittarius 1 Desember sampai 15 Desember 2022. Ini benar-benar sesuatu yang sangat membahagiakan teman-teman. Rezeki, keberuntungan, kerja keras yang memang membuahkan hasil. Mungkin awalnya ya kalian ini seperti banyak rintangannya, banyak seperti banyaklah tantangannya, terus banyak persaingan, atau mungkin apapun kerja kerasmu itu seperti mungkin awalnya tuh seperti enggak jelas, ini kira-kira akan nguntungin enggak lah ya, atau misalnya enggak jelas lah hasilnya tuh seperti apa, tapi kan tuh tetap bekerja keras, tetap berusaha, dan itu mungkin bisa dengan tim atau bisa juga dengan pribadi ya, atau dalam arti mungkin usaha sendiri atau punya wira swasta, atau bisa juga memang ini di perusahaan tertentu atau di instansi pemerintahan atau apapun itu yang memang butuh tim. Ini kalian bekerja keras bersama-sama, dan ini membuahkan keberuntungan. Ini keberuntungan besar, tapi ini lebih ke, kalau saya perhatikan ada 2 versi ya teman-teman. Versi pertama, kalian akan mendapatkan kesuksesan karena kerja kerasmu. Ini bisa tentang usaha, bisa juga tentang pekerjaan, tapi berhubungan dengan finansial yang semakin bagus, dan ini keberuntungannya jangka waktu yang lama, dalam arti mungkin bukan untuk sebentar. Bisa tentang pekerjaan, bisa juga tentang usaha yang semakin mapan ya, semakin berkembang ya. Bisa juga memang kalian ini selalu dipercaya oleh orang-orang yang punya kewenangan, dan kalian itu seperti punya tender yang gak henti-henti, bisa juga seperti itu, punya proyek yang gak henti-henti, dan ini membuahkan keuangan yang semakin membaik. Kalian itu seperti kerjasama yang memang ada keharmonisan dengan lingkungan,
dengan rekan kerja atau dengan orang-orang yang berkesinambungan dengan pekerjaanmu, usahamu ya, sehingga membuahkan keberuntungan atau kesuksesan. Dan ini membuahkan kebahagiaan yang berhubungan dengan keluarga juga. Ya seperti itu. Ini seperti banyak sekali kebahagiaan, tapi ini berhubungan dengan tim ya atau kerjasama dan membuahkan rezeki. Tapi ini kalau kalian bisa memanajenya ini untuk jangka panjang. Versi kedua, kalian sepertinya mempunyai kedudukan yang sangat baik ya, dan ini benar-benar buah kerja keras kalian selama ini. Kalian orang yang bisa diandalkan, orang yang tangguh, orang yang pekerja keras, orang yang cerdas, orang yang bisa memanage situasi ya, atau bisa istilahnya bisa apa ya, orang-orang yang memang istilahnya memanagenya, bisa kalau punya anak buah tuh bisa mengayomi anak buah, atau juga bisa mempertahankan kedudukanmu karena kecerdasanmu dan kemampuanmu, bukan karena main-main ya, seperti itu, bukan karena itu. Dan bagi kalian yang memang istilahnya punya kedudukan tertentu yang punya atau punya kewenangan tertentu, sepertinya kalian ini orang-orang yang memang harus benar-benar rendah hati, karena ketika kita dikasih kedudukan yang terus dan terus sama yang maha kuasa atas kerja keras kita ya jalannya, takutnya kalian tidak bisa memanage secara jiwa. Nah ini harus dibenahi teman-teman, karena ini sebagai fondasi untuk kalian menjadi orang yang sukses secara lahir batin dan jangka panjang, dan kesuksesanmu bermanfaat buat banyak orang dan juga dirimu sendiri ya, dan keluargamu. Nah bagi teman-teman yang berhubungan dengan ini benar-benar harus dijaga, karena ini seperti amanah yang memang istilahnya butuh tanggung jawab yang besar. Ini banyak dari kalian yang memang punya tanggung jawab yang besar yang berhubungan dengan kesuksesan secara kedudukan ya, yang versi kedua ini. Walaupun memang kadang-kadang ini bisa juga kalian orang yang dipercaya di lingkungan kalian, tokoh masyarakat, bisa juga seperti itu, atau orang yang bisa memimpin diri kalian sendiri ya, seperti itu teman-teman, atau terpilih menjadi tokoh tertentu di daerah kalian, mungkin seperti itu. Dan ini butuh tanggung jawab. Dan kalau kalian seorang perempuan yang mandiri, perempuan yang cerdas, tegas, dan punya tujuan hidup yang jelas, tetapi karena kalian terlalu mandiri, kadang-kadang kalian seperti nggak butuh orang lain. Nah itu harus agak dibenahi, karena itu membuat kalian tuh menjadi orang yang agak kesepian dan kadang-kadang terlalu cuek dengan kehidupan orang lain di sekelilingmu. Tapi saya rasa kalian ini orang-orang yang memang selain cerdas, orang-orang yang bisa memanage usaha, memanage pekerjaan, atau memanage divisi tempat, misalnya kalian tuh seperti atasan ya, atasan divisi tertentu, atau bisa memanage usaha, atau mungkin ada punya kedudukan tertentu yang berhubungan dengan misalnya perkantoran ya, atau pemerintahan. Tapi di sini kalian ini orang-orang yang memang cukup keras. Secara keuangan sangat seimbang, tetapi secara pengeluaran ini memang lagi agak banyak karena mungkin menjelang Natal dan akhir tahun ya teman-teman, seperti itu. Jadi harus lebih hati-hati, juga lebih bisa manage keuangan dengan baik, karena kalian juga orang-orang yang memang akan mendapatkan apa ya, kejutan yang berhubungan dengan pembelian properti atau membuka usaha baru. Nah itu butuh dana kan. Kejutan itu memang kenapa bisa dibilang kejutan, karena kadang-kadang itu nggak di planning, nggak ada di pikiran kalian saat ini. Jadi tahu-tahu ada aja jalannya untuk punya pikiran itu, atau memang kalian ini seperti memang ada aja jalannya untuk bisa membeli properti, tapi memang mungkin butuh dana yang cukup banyak ya. Jadi harus pinter-pinter memanage keuangan seperti itu. Dan di sini tetap hati-hati dengan orang-orang yang tidak suka dengan kesuksesanmu, jadi Sagittarius, karena di sini ada orang-orang yang tidak suka dengan kesuksesanmu yang berhubungan dengan rezeki atau kedudukan. Ini lebih kuatnya itu ya. Mungkin ada di bidang cinta, tapi ini kalau untuk keuangan, cintanya agak sedikit, nggak terlalu kelihatan energi cintanya. Bisa juga orang yang kalian percaya ini tidak bisa diandalkan dan akhirnya mengkhianati kalian. Mungkin ada juga yang seperti itu. Hati-hati aja. Ini kita ngebahas asmara ya.
asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan. Banyak, kartunya banyak. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Nah, kadang-kadang di sini kalian tuh seperti seseorang yang terlalu sibuk dengan diri kalian sendiri. Ini bisa sibuk bekerja, atau sibuk dengan pemikiranmu sendiri, atau sibuk memanjakan diri kalian sendiri, sehingga kadang-kadang lupa dengan orang-orang di sekeliling kalian. Bisa dengan keluarga, pasangan, anak-anak ya, seperti itu. Dan ini benar-benar istilahnya harus dibenahi, karena mereka itu butuh perhatian kalian ya, seperti itu. Dan bisa juga kalian ini lupa dengan sesuatu yang udah kalian janjikan. Misalnya kalian ini akan pergi kemana ya, akan misalnya akan makan malam bersama pasangan atau apa, kalian lupa. Nah, itu sepertinya memang harus agak di apa ya, ya maksudnya gini, kalau kalau bisa ada janji dengan pasangan, bisa makan malam bareng atau apa, tentu kalian lupakan otomatis. Kadang-kadang pasangan marah ya, jadi di saat pasangan udah siap, misalnya mau mau ketemu di restoran mana, tapi kalian belum belum siap karena lupa, kan itu membuat marah. Nah, itu harus istilahnya diingat-ingat. Kalau memang sesuatu yang memang agak penting, itu pasti penting ya, kalau penting itu penting. Dan di sini kalian juga orang-orang yang memang istilahnya bisa memberikan banyak peluang sebenarnya untuk orang sekelilingmu, bisa untuk keluarga, anak-anak. Tapi justru itulah kalian ini banyak memikirkan diri kalian sendiri, sibuk dengan diri kalian, sibuk dengan kebutuhanmu, sibuk dengan rutinitasmu. Kadang-kadang agak terabaikan, dan ini anak-anak kalian, keluarga kalian tuh butuh sekali seperti kasih sayang kalian, perhatian, bahkan waktumu ya teman-teman, seperti itu. Walaupun di sini memang ada dari kalian yang sangat perhatian dengan keluarga, nggak bilang, saya nggak bilang semua ya, sebagian ada yang sangat perhatian dengan keluarga besar, dengan anak-anak, dengan suami, dan ini membuahkan keharmonisan seperti itu dan kebahagiaan. Jadi ada dua versi nih asmaranya untuk zodiak Sagittarius ini yang berpasangan. Jadi sesuaikan saja apapun yang kalian alami ya, seperti itu, dengan apa yang kalian alami. Kita ngebahas yang single. Sepertinya banyak dari kalian yang lagi tidak enak hatinya, dipenuhi rasa marah, kekecewaan, kesedihan, seperti orang-orang tuh tidak ada yang berpihak kepadamu ya, atau mungkin kok nasib ini nggak berpihak kepada kalian dalam hal-hal yang kalian impikan, kok nggak kunjung datang, atau kok nggak kesampaian, padahal kalian udah berusaha semaksimal mungkin. Ada yang seperti itu. Ini bisa berhubungan dengan cinta, tapi ini bisa berhubungan dengan karir atau keinginan tertentu. Apapun keinginanmu ya, hanya kalian yang tahu teman-teman. Tapi kalau untuk karir, sepertinya memang kalian tuh udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kok selalu kehambat. Entah karena kalian kurang berusaha lagi, kurang maksimal berusahanya, kurang belajar lagi, atau mungkin ada orang-orang yang tidak suka melihat kalian sukses. Jadi ada orang-orang yang curang ya, ada persaingan yang memang tidak sehat, ada juga seperti itu. Tapi ada juga kalian ini mungkin merasa kecewa karena apapun yang kalian lakukan selalu salah di mata pasangan kalian, merasa selalu salah, dan selalu salah itu membuat kalian tuh merasa kecewa banget. Atau mungkin kalian juga menginginkan pasangan yang bisa mengerti kalian, karena mungkin selama ini kalian banyak dikecewakan ya, jadi kalian agak trauma untuk membuka hati lagi untuk punya pasangan untuk saat ini. Tapi di sisi lain butuh pasangan, karena mungkin di saat kalian ada masalah atau ada beban pikiran, ingin ada tempat untuk bercerita. Jadi kalau 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 untuk bercerita memang nggak boleh sembarangan ya teman-teman, tetapi kalau kalian merasa kesusahan untuk bercerita, coba bercerita dengan Tuhan saja, menurut kepercayaan kalian masing-masing ya. Karena kalau kita bercerita sembarangan juga takutnya malah menambah masalah baru, karena kita nggak pernah tahu ya orang yang diajak kita bicara itu ini bisa dipercaya apa enggak, apalagi untuk hal-hal yang sensitif
seperti itu teman-teman. Jadi di manage emosinya, tenangkan hati kalian, coba kalian pergi ke tempat-tempat yang buat kalian tuh merasa nyaman, merasa tenang ya. Misal kalian sukanya ke pegunungan, ke danau, atau pergi misalnya kemana gitu dulu ya, coba lakuin untuk itu. Atau mungkin meditasi, yoga ya, atau mungkin lebih dekat dengan Tuhan secara ibadahnya. Lakukan aja apapun yang kalian istilahnya eh, sukai ya, atau yang kalian suka dan kalian bisa lakukan. Silahkan untuk memanage emosi kalian menjadi orang yang lebih tabah, lebih sabar, dan juga lebih tenang, biar jiwa kalian itu menjadi rileks lagi, jadi enggak gemerungsung gitu maksud saya. Jadi takutnya ntar karena gemerungsung terus, takutnya enggak ke handle, kita ngomong ini ngomong itu, padahal itu sesuatu yang sangat sensitif, nggak boleh diumbar misalnya gitu ya. Dan itu akan jadi bumerang buat diri kalian sendiri nantinya gitu. Dan kadang-kadang kita juga harus ingat teman-teman, ketika kita dipisahkan dari orang-orang tertentu, mungkin orang ini dikirim ke kita untuk memberikan pelajaran hidup, tapi bukan yang terbaik ya, mungkin gitu. Kita harus yakin itu juga. Kita ngebahas yang single peran laki-laki ya. Ini seperti bucin banget ya. Nah, lagi jatuh cinta banget, lagi bucin banget, lagi selalu ingin memberikan yang terbaik untuk pasangan, tetapi kadang-kadang ada yang dimanfaatkan oleh pasangannya karena kebaikanmu ya, dan karena cintamu yang begitu besar ya, sehingga apapun yang dia minta selalu dikasih. Ini bisa berhubungan dengan pasangan, tapi bisa juga berhubungan dengan orang tua atau anak ya. Misalnya ke orang tua itu misalnya melakukan apapun demi kebahagiaan orang tua, misalnya pokoknya merenov rumah lah, memberikan kehidupan yang baik, yang layak, mungkin gitu. Itu berkah sih teman-teman ya, tapi tetap harus di manage, kalian juga kan butuh untuk masa depan. Dan untuk anak, mungkin lebih ke namanya orang tua cinta ke anak mungkin ya, menyekolahkan atau hal apapun, tapi jangan terlalu dimanja. Jadi harus benar-benar istilahnya dididik, tetapi diberikan pengertian bahwa apapun yang kita inginkan itu harus bekerja keras agar tidak manja atau tidak ngelunjak nantinya. Kalau kata orang sudah mengelunjak, kan itu kan bukannya kita sayang kalau kayak gitu ya, malah istilahnya membuat anak kita itu sulit untuk berjuang mendapatkan apa yang dia inginkan. Kan itu kan pasti dia akan dewasa suatu saat nanti teman-teman ya, seperti itu. Kalau untuk pasangan, sepertinya memang ada dari pasangan kalian ini yang memang benar-benar saling cinta, jadi saling mengisi ya, saling memberi, saling menerima, dan saling membahagiakan. Tapi ada juga yang memang pasangan yang memanfaatkan kebaikanmu atau cintamu yang begitu besar. Jadi harus hati-hati, jangan hanya cinta terus, tapi dipakai logikanya juga. Perhatikan pasanganmu ini benar-benar mencintai kalian atau hanya memanfaatkan saja. Nah itu ya, itu teman-teman. Kita ngebahas yang single parent perempuan. Banyak keajaiban yang akan datang kepadamu untuk jadi Sagittarius, karena sepertinya cita-cita atau harapan kalian ini banyak yang kesampaian. Ini bisa berhubungan dengan jodoh, pernikahan, pertunangan, atau rezeki yang semakin berlimpah, usaha yang terbuka jalannya. Kalau kalian ingin punya usaha, seperti terbuka jalannya ya. Atau seperti impian kalian ini seperti kesampaian, ada kesembuhan, dan juga harapan yang memang tercapai. Sesuaikan saja apapun yang terjadi kepadamu, tapi ini berupa kebahagiaan dan suatu keajaiban, karena ini sesuatu yang memang tidak pernah kalian bayangkan, tapi ternyata kejadian atau kalian dapatkan. Seperti itu teman-teman, dan mungkin akan ada ketemu dengan orang-orang yang memang terbaik untuk dirimu, entah sahabat, kerabat, atau bahkan jodoh ya. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, jadi motivasi buat kalian semua, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya, untuk mendukung channel aku. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sukses terus. Tekan loncengnya ya, agar ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.